Baik, selamat siang. Ya. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan diri, nama saya Yan Duyanto dari Kambil Banten. Saya akan melakukan penyuluhan tentang korupsi. Nah, sebelum melaksanakan penyuluhan, saya akan melaksanakan safety briefing yang akan disampaikan dalam bentuk video. Security in charge dalam pelatihan ini adalah Bapak Dewa Saputro. Jangan sungkan untuk menghubungi beliau apabila terjadi keadaan darurat. Terima kasih. Baik, dari yang disampaikan ini, apakah ada pertanyaan? Atau bisa dimengerti? Cukup Pak. Coba. Baik, kita langsung masuk ke penyuluhan anti korupsi. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, bahwa korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Ini saya masuk mulai dari pengertian korupsi ya, secara umum saja. Jadi setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan ataupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menurunkan keuangan negara atau ekonomi negara. Itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan dalam artian pengertian korupsi ya. Ini juga ada beberapa ahli, kita skip saja. Ini selanjutnya adalah penyebab terjadinya korupsi ya. Ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek perilaku individu yang meliputi yang di dalamnya sifat tamak, ya, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Kemudian aspek sosial, perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kemudian selanjutnya yang kedua ada faktor eksternal, ya, yang meliputi aspek sikap masyarakat, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek organisasi. Ya. Ini mungkin nanti dapat kita jadi bahan diskusi. Dasar hukumnya kita skip saja. Ini sudah dasar hukumnya. Delik-delik yang berkaitan dengan tindak-tindakan korupsi. Nah, ini kemudian berkaitan dengan dampak dari terjadinya korupsi. Itu menentukan biaya eksplisit dan biaya implisit ya. Biaya eksplisit terdiri dari biaya antisipasi, biaya reaksi, biaya oportunis, implisit korupsi ya. Kemudian biaya implisit, biaya penegakan hukum, biaya pencegahan, biaya penahanan, biaya pengadilan dan selanjutnya. Nah, ini kita saja. Nanti korupsi, tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara ya. Di Indonesia, ini kita ambil contoh fokus di Indonesia, korupsi berkorelasi negatif signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat belanja, kesehatan publik dan pendapatan per kapita. Korupsi di Indonesia juga berkorelasi positif sehingga signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Maka dari itu perlu mengidentifikasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Nanti mungkin kita akan fokus pada dampak ya, pada dampak saja, karena dengan melihat dampak ini diharapkan kita bisa melihat bahwa begitu dahsyatnya kegiatan korupsi ini. Ini salah satu faktornya bukan finansial kepada koruptor belum sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Contoh, sepanjang 2014 ada 395 kasus korupsi. Negara mengalami kerugian 10 triliun. Sementara jumlah yang dibayarkan denda hanya 42 miliar ya, dan jumlah pengganti hanya 1,4 triliun. Jadi selisihnya harus ditanggung oleh negara dalam hal ini rakyat. Nah, ini kita fokus di sini. Mungkin nanti pembahasan saya akan lebih fokus pada dampak ya. Dampak itu ada macam-macam ya. Ada dampak ekonomi, dampak sosial, dampak pada pemerintahan, dampak pada politik, penegakan hukum, pertahanan, bahkan pada keamanan.
dampaknya ini sangat luas. Ya. Itulah kenapa korupsi ini harus kita perangi. Ya. Terhadap ekonomi ya, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Kemudian meningkatnya hutang negara, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, lesunya pertumbuhan ekonomi. Ya. Ini yang saya rasakan mungkin meningkatnya hutang negara. Ya. Kalau lihat pembangunan yang sangat sangat maju ya, itu belum tentu itu dari hasil pajak semua ya, bisa juga itu biaya dari utang negara. Kenapa utang negara begitu besar? Itu salah satunya adalah dampak dari korupsi ya. Tidak maksimalnya penggunaan APBN. Kemudian terhadap sosial kemiskinan, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Terjadinya demoralisasi, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengantasan kemiskinan yang berjalan lambat. Ya. Seolah-olah angka kemiskinan itu tidak bergerak ya, persentasenya. Itu salah satunya adalah dampak dari korupsi dalam hal sosial dan kemiskinan. Ya. Kemudian lagi yang lebih besar lagi meningkatnya kriminalitas ya, dan solidaritas sosial semakin langka. Ya. Itu karena kita hidup. Nah ini dalam hal pemerintahan, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Jadi birokrasi tidak efisien, makinnya sosial politik, runtuhnya otoritas pemerintahan. Ya itu ya saya sebutkan. Sebanyak lagi sudah ini dampak politik terhadap demokrasi, munculnya kepemimpinan korup, muncul hancurnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Korupsi dalam hal penegakan hukum, ya. Ini juga terjadi. Bahkan terhadap korupsi, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Ini lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, ini semuanya jadi bahan diskusi sebenarnya. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Ini semuanya ditimbulkan oleh dampak dari korupsi. Kemudian yang luar biasa juga dampak terhadap kerusakan lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup. Ini selanjutnya adalah indikator berhasilnya dalam pemberantasan korupsi. Ya, ini mungkin bisa dibaca saja. Nah, ini sebagai benchmark ya, kemudian negara yang selalu mendapat peringkat tertinggi dalam indeks persepsi korupsi. Nah, Indonesia di mana nih kan? Nggak tahu berurusan berapa. Nah, ini lebih pada definisi berkaitan dengan korupsi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup kesempatan penyuluhan ini, ada quote dari Nelson Mandela ya. It always seems impossible until it is done. Siap. Kira-kira artinya sesuatu masih dikatakan mustahil sampai sesuatu itu bisa benar-benar terjadi. Siap. Ya. Siap. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita bisa mengadakan role play. Ini kan role play. Ini kan hal yang sangat besar ya. Kalau saya mengajak teman-teman bermain role play terhadap yang di lingkungan kita saja, ya. Karena kita di lingkungan kebiasaan kerjaan, saya ada ide untuk melakukan role play berkaitan dengan absensi. Ya. Absensi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Andra ya, karena ada penilaian di higa ya. Nah, jadi siapa yang bisa jadi volunteer 2 orang aja? Oke. Jadi ini skenario gini. Jadi Mas Indra ini sering terlambat ya. Terlambat. Nah, kemudian karena tahu ada penilaian 3 dan absensi harus 100% tidak terlambat, maka dengan santai sering terlambat. Karena dengan ada anggapan nanti absensi akan diedit agar penilaiannya bisa maksimal. Nah, kemudian sebagai kabit umum, ini menolak ya. Sebenarnya substansi dari kompetisi adalah kedisiplinan. Kedisiplinan kita dalam proses ini. Oke, siap. Dulu, kami dulu. Kenapa sih terlambat? Gue dipanggil ya. Asik. Panggil kami lagi. Masuk dulu. Gimana Pak? Aman.
Saya dipanggil kenapa nih? Ini kita kan lagi ngejar internal governance award. Oh, Saya iya. lihat kamu tinggalan kok semakin hari sering absen ya. Aduh. Kenapa? Ada masalah? Saya lagi ada masalah keluarga nih Pak. Saya minta tolong Pak, itu biar saya aja kantor cabang kita yang Kamu sudah jual. 17 hari tidak masuk. Ada apa sebenarnya? Saya kebetulan nyambi kerja di tempat lain. Pemasukan. Saya bikin komunitas ojek Pak. Buat saingan Gojek Pak. Oh iya, betul tidak sih? Bisa bisa bikin Pak. Nah ini kan kita nanti ada event nih Pak, salah satu parameter IGA tuh ada akuisisi tuh. Nah dari bisnis saya ini saya bisa kasih 1 juta tuh Pak untuk akuisisi Pak. Lumayan kan nih Pak, gimana Pak? Tetap masih. Tolong lah Pak. Itu mencederai nilai kita. Tapi kan nggak ada yang tahu, orang pusat juga nggak tahu. Tapi saya tahu. Ya Bapak kan bukan orang pusat. Ya, bisa lah. Ayo lah. Tidak bisa Mas Indra. Ini kan sudah mencederai nilai moral kita. Tapi komponen absen itu kecil nilainya Pak, cuma 0,5. Dibandingin akuisisi poinnya 5 Pak, saya udah siap 1 juta ini. Saya nggak perlu kali pesertaan. Kan ada komponen itu, apa employee voluntary. Tidak bisa betul. Bisa itu. Tidak bisa dia apa yang lain. Ya udah sih pindah cabang aja. Tidak bisa. Baik. Ya, itu mungkin salah satu contoh bahwa demi mengejar nilai kompetisi, kebanyakan dari kantor cabang itu melegalisasi pengeditan nilai absen. Sebenarnya itu masih bisa disiasati sebenarnya ya, dengan tidak harus Mengeluarkan SK. yang melakukan coaching gitu, apanya berkasnya dilengkapi. Itu yang dapat saya rasakan sebelum saya tutup, benar-benar saya tutup ada quote dari saya karena kita dari akan ambil dari yang kecil-kecil dulu ya. Quote dari saya ambil dari dari seorang ustadz kondang ya. Jadi dengan 3M ya. Kita kan mulailah dari yang kecil, mulailah dari diri sendiri dan mulailah sekarang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi sudah kita selesaikan dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Apakah ada ingin bertanya atau kita buka ruang diskusi? Ya. Apa yang mau didiskusikan Pak? Oke. Saya nanya ini. Saya nanya. Audiens ya, Pak. Kita mau diskusi tentang topik yang mana? Oke. Berkaitan dengan kan karena konsentrasi ada di dampak ya, di dampak. Mungkin bisa kita pilih salah satu dampak korupsi. Dampaknya sangat Banyak. luar biasa. Dari semua sektor ini terkena dampaknya. Kita mau diskusi yang mana? Dampaknya ya? Dampak, semuanya dampak. Semuanya. Mungkin dari sisi gimana kalau dari sisi pelayanan publik? Oh iya, boleh sesuai. Ini Pak. Strike point-nya di mana Pak? Dari sisi pelayanan publik. Karena pelayanan publik itu salah satu tolak ukur ya, tolak ukur bahwa negara itu indeks persepsinya baik atau tidak baik. Oh saya nanya deh, Bapak kan berarti bekerja di BPJS Tenaga kan? Iya. Sebagai salah satu instansi pelayanan publik juga. Berarti seharusnya bisa jadi kontribusi untuk pemerintah untuk mengurangi dampak korupsi kan? Karena sama-sama di pelayanan publik. Kira-kira kalau di BPJS Tenaga itu pelayanan publik seperti apa yang bisa meminimalisir dampak korupsi gitu? Jadi bisa berkurang. Ya mungkin kalau berkaitan dengan pelayanan publik ya ini mungkin karena pada prinsipnya BPJS Tenaga itu kan kantor pelayanan ya, semuanya mengacu pada pelayanan, bukan cuma di sektor pelayanan di bidang pelayanan. Tapi kalau saya mengambil contoh misalnya ya, dari sisi di bidang pelayanan lah di cabang gitu ya, itu kan sekarang sudah banyak dibuka banyak channel, ya, banyak channel untuk melakukan klaim ya. Bisa melalui e-claim, bisa melalui SPO ya, dia tidak harus datang ya. Kenapa itu dibuka sebanyak mungkin? Artinya diharapkan dengan sedikitnya bertemu face to face, diharapkan tidak menimbulkan banyak konflik kepentingan. Kira-kira seperti